Teman-teman tahu nggak, pada tahun 2022 kemarin, pada seminar Economic and Capital Market Outlook, para ekonom global memprediksikan bahwa perekonomian dunia akan mengalami krisis dan dapat menuju resesi. Potensi dari resesi global ini akan menjadi ancaman bagi perekonomian dan pasar modal di Indonesia. Tentunya sangat berdampak besar bagi para pengusaha skala kecil maupun perusahaan. Nah, kira-kira ada nggak yang harus kita persiapkan untuk menghadapi ancaman tersebut? Hai, aku Nabila Sarina Rolita. Selamat datang di program Belajar Jadi Pengusaha. Perusahaan tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan perspektif ilmu manajemen saja, karena banyak sekali faktor selain itu yang mempengaruhi aktivitas di dalam perusahaan. Salah satu ilmu yang sering digunakan untuk pengambilan keputusan adalah penggunaan ekonomi mikro dan makro yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yang disebut ekonomi manajerial. Biasanya dalam teori ekonomi hanya berhubungan dengan data dan angka, tetapi dalam ekonomi manajerial menganggap bahwa faktor manusia juga penting dalam suatu pembuatan keputusan manajemen. Nah, ada beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan pengertian ekonomi manajerial. Dari berbagai pendapat tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu ekonomi manajerial adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang menekankan pemecahan masalah bisnis menggunakan teori ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro ini mencakup perusahaan, konsumen, dan pasar. Sedangkan ekonomi makro lingkupannya adalah kondisi pasar, reformasi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan lainnya. Dalam menjalankan ekonomi manajerial, menurut Joseph, Bricky, Perloff, dan Brander, terdapat 3 prinsip utama yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang pemimpin atau manajer. Yang pertama, prinsip pengambilan keputusan. Yang kedua, prinsip interaksi antara perusahaan dengan individu. Dan yang ketiga adalah prinsip siklus ekonomi. Pada prinsip pengambilan keputusan, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan sebelumnya. Yang pertama, trade-off. Trade-off merupakan pembuatan keputusan terhadap beberapa alternatif, karena setiap alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan juga perusahaan tidak bisa mendapatkan semua keuntungan itu dalam satu waktu bersamaan. Yang kedua, opportunity cost, atau pengorbanan suatu nilai demi nilai lain yang sifatnya lebih besar dan menguntungkan. Yang ketiga, margin. Sebelum mengambil keputusan, maka harus diperhitungkan dulu apakah keputusan tersebut dapat memberikan laba atau manfaat kepada perusahaan atau tidak. Nah, yang keempat adalah nilai positif yang didapatkan ketika mengambil keputusan, atau disebut dengan insentif. Jika insentifnya positif, maka individu akan tertarik untuk melaksanakannya. Namun jika insentifnya negatif, maka individu tidak akan melaksanakan atau tidak akan mengambil keputusan itu. Prinsip yang kedua yang harus dipahami oleh seorang pemimpin adalah prinsip interaksi perusahaan dengan individu, baik dalam perusahaan atau di tengah pasar. Yang harus diperhatikan adalah, yang pertama, trade-off berdampak positif. Setiap produk punya kelebihan masing-masing, dan individu juga punya kecenderungan yang berbeda, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan produk pada kelebihannya. Kedua, pasar mengorganisasi ekonomi. Pasar sebagai penghubung antara konsumen dengan perusahaan atau produsen. Konsumen mengekspresikan keinginannya dan kebutuhannya dalam bentuk permintaan. Selanjutnya, perusahaan memutuskan apakah akan memproduksi permintaan tersebut atau tidak. Yang ketiga, pemerintah meningkatkan output pasar. Pemerintah dapat mengintervensi pasar ketika terjadi keadaan ekonomi yang buruk. Misalnya, dengan menetapkan gaji minimum sehingga permintaan di pasar tetap terkendali dengan baik. Nah, yang terakhir yang harus dipahami oleh seorang pemimpin adalah prinsip siklus ekonomi. Yang pertama, ekonomi negara ditentukan oleh kemampuan produksi. Perusahaan harus bisa memproduksi produk yang efisien, yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menjadi perusahaan yang mempunyai laba yang tinggi. Yang kedua, harga naik ketika terlalu banyak uang yang dicetak. Ketika masyarakat punya banyak uang, maka permintaan juga meningkat. Nah, jika perusahaan tidak mampu menyediakan produk yang diinginkan, maka harga barang naik dan terjadilah inflasi. Nah, itulah beberapa prinsip yang harus dipahami oleh pemimpin yang bisa membantunya dalam memutuskan suatu keputusan. Selain prinsip-prinsip tersebut, ada juga 5 prinsip penting dalam ekonomi manajerial. Yang pertama, prinsip marginal dan incremental. Keputusan dianggap rasional dan sehat apabila tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba itu mengarah pada peningkatan laba. Ketentuannya, jika total pendapatan meningkat lebih dari biaya total, atau jika total pendapatan itu menurun kurang dari biaya total. Kedua, prinsip equimarginal. Konsumen akan mencapai titik keseimbangan ketika utilitas marginal dari berbagai komoditas yang dikonsumsi sama. Ketiga, prinsip biaya peluang. Suatu perusahaan dapat menyewa faktor produksi jika dan hanya jika faktor tersebut mendapatkan imbalan dalam pekerjaan yang besarnya itu sama atau bahkan lebih besar dari biaya peluang itu. Keempat, prinsip perspektif waktu. Seorang manajer atau pemimpin harus memberikan penekanan yang semestinya baik dalam dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari keputusannya, memberikan signifikansi untuk periode waktu yang berbeda sebelum mencapai keputusan. Yang terakhir adalah prinsip diskon. Jika keputusan mempengaruhi biaya dan pendapatan dalam jangka panjang, semua pendapatan dan biaya harus didiskonkan untuk menyajikan nilai sebelum perbandingan alternatif yang valid. Ini penting karena uang sebenarnya memiliki nilai waktu. Mungkin saja nilai rupiah hari ini tidak sama dengan nilainya di masa yang akan datang.
Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Semoga menjadi gambaran ketika nantinya kita akan mengambil suatu keputusan sehingga keputusan tersebut tidak mengecewakan bagi kita. I'll see you on the next video and bye!